Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, dalam hidup tidak ada yang lebih berat daripada memikirkan hutang. Malam terasa panjang, pikiran terasa sesak, bahkan sujud pun kadang ditemani air mata. Tapi ketahuilah, Allah tidak membebanimu, kecuali karena Dia ingin mengangkat derajatmu dan mendekatkanmu kepadanya. Dan kabar gembiranya, ada amalan-amalan yang membuat Allah turun tangan, membuka jalan rezeki, bahkan melunakkan hati manusia untuk membantu kita. Pertama, bertaubatlah dari kelalaian dan dosa. Banyak orang mengejar solusi dunia, tapi lupa bahwa dosa adalah penghalang rezeki. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya dosa dapat menghalangi datangnya rezeki. Saat utang menumpuk, mulailah dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan sebanyak mungkin setiap hari, terutama setelah subuh dan menjelang maghrib. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi membuka pintu rezeki yang tidak kita duga. 2. Perbanyak sedekah, walau diri kita pun berhutang. Kedengarannya aneh, sudah punya hutang, kok malah disuruh sedekah? Tapi Rasulullah bersabda, sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menolak bala. Sedekah itu membuka pintu pertolongan Allah secara langsung. Sedekah tidak harus besar, bahkan memberi makan kucing, membeli air untuk orang lain, atau memberi nasi satu bungkus pun sudah dihitung sebagai sedekah. Sedekah itu seperti mengetuk pintu langit. 3. Sholawat yang mengundang rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku, maka Allah cukupkan segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan paling berat, hutang. Amalkan kapan saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau versi yang panjang, sholawat mengundang rahmat, dan rahmat Allah adalah sumber segala kemudahan. Doa khusus pelunas hutang. Rasulullah mengajarkan doa sakti yang membuat banyak sahabat keluar dari lilitan hutang. Baca setiap pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'idid dain, wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, lindungilah aku dari kesempitan, kesedihan, rasa malas, kelemahan, sifat kikir, ketakutan, lilitan hutang, dan tekanan manusia. Doa ini bukan hanya meminta pelunasan, tapi juga menguatkan mental dan hati. Bayar sedikit tapi konsisten. Jangan menunggu uang banyak baru memulai bayar. Allah suka hamba yang menunjukkan usaha. Bayar 1.000, 5.000, atau 10.000 pun, itu tanda bahwa kita bertanggung jawab. Dan ketika Allah melihat hambanya berusaha, Dia akan membuka pintu yang bahkan kita tidak sadari ada. 7. Jauhi maksiat dalam mencari rezeki. Rizki dari sumber haram hanya menambah masalah, bukan solusi. Ketika kita menjaga diri dari maksiat, Allah jaga rizki kita. 8. Bangun malam, waktu di saat pintu langit terbuka. Hutang adalah beban dunia. Tahajud adalah kunci langit. Bangun di sepertiga malam, ucapkan, ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Tolonglah aku melunasi hutangku. Doa di waktu tahajud tidak pernah sia-sia. 9. Tawakal yang sebenar-benarnya. Ingat, tugas kita berusaha, tugas Allah memberi hasil. Jangan putus asa, jangan merasa sendirian. Karena Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Jika hari ini sedang berhutang, jangan merasa hina. Banyak sahabat Nabi pun pernah berhutang. Yang penting adalah kita mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Lakukan amalan-amalan ini dengan yakin. Insya Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka satu persatu, dan Allah sendiri yang akan menyempurnakan pelunasannya.